Selamat sore Sobat 7 yang sudah gabung sore hari ini dari manapun kalian berada. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya, amin. Jadi hari Sabtu ini kita bisa ikut dan juga mendengarkan Sabtu Me Time dengan seru sekali. Oke, makasih buat kalian yang sudah gabung lewat YouTube, Facebook dan juga Instagram @officialtrans7. Dan Sabtu Me Time ini adalah program livecast yang tayang di 3 platform sosial medianya Trans7. Dan sekarang ini sudah masuk episode ke-23, kita akan membahas sesuatu yang seru banget. Karena kemarin baru tahun baru, sudah masuk 2021. Sebentar lagi ada tahun baru Imlek lagi, jadi nanti akan ada Feng Shui lagi. Jadi kita akan bahas di episode kali ini mengenai Feng Shui baik di tahun 2021. Kan suka banyak nih mitos-mitos yang beredar, seperti apa kita akan buktikan nanti. Dan kira-kira kondisinya gimana ya tahun 2021 dari sisi atau segi Feng Shui, begitu. Kita akan bahas. Nah, kita akan datangkan juga expertnya Feng Shui. Sebelum itu, ini ada oleh-oleh nih buat Sobat 7 biar makin semangat mendengarkan Sabtu Me Time. Saya punya oleh-oleh buat 6 orang pemenang yang beruntung. Gimana caranya mendapatkan oleh-olehnya? Langsung saja sekarang sambil nonton, di capture, nih ya, live cast-nya di capture, kemudian nanti di-upload di Instagram, di Instastory, lalu jangan lupa tag. Ada 2 akun yang harus di tag, yaitu akun Instagramnya @officialtrans7 dan @coffeebean_Indonesia. Nah, pemenangnya akan mendapatkan voucher dari The Coffee Bean and Tea Leaf senilai total Rp300.000. Ada 6 orang ya, langsung di capture sekarang dan juga di tag 2 akun tadi, @officialtrans7 dan juga Coffee Bean Indonesia. Oke, dan sekarang kita langsung ke narasumber saya yang sudah hadir di studio Sabtu Me Time. Selamat sore. Ini ada Ko Julius yang merupakan Feng Shui expert. Apa kabar, Ko Julius? Kabar baik, Lia, Sobat 7. Selamat sore. Kabar baik ya. Jadi kita akan bicara soal Feng Shui karena Ko Julius Feng ini adalah Feng Shui expert. Sebelumnya itu kalau misalnya kita bicara soal Feng Shui sendiri, ini biasanya mengulik soal apa sih? Feng Shui sendiri sebenarnya adalah umumnya membahas tentang masalah energi. Energi ya. Jadi energi. artinya sendiri Feng Shui itu? Oke, Feng artinya adalah angin, Shui artinya adalah air. Jadi itu kedua hal itu juga berhubungan dengan energi. Nah, pembahasan Feng Shui sendiri ini mempelajari tentang bagaimana energi itu ada di alam semesta kita, kemudian wujudnya, pengaruhnya terhadap hoki seseorang, ya, dan juga bagaimana pola-pola energi itu terhadap seseorang, rumah ataupun alam, seperti itu. Artinya itu jadi panduan ya, kalau kita mau tinggal ini di sini gimana, kalau misalnya kerja harus baiknya gimana, energinya seperti apa. Betul. Gitu Ko Julius? Ya, salah satunya seperti jadi itu. semua bisa dihitung? Ya, semua dihitung. Jadi ini murni adalah ilmu, sains, bukan penerawangan ataupun peramalan, bukan. Bukan. Kalau Ko Julius sendiri mendapatkan ilmu ini gimana? Kemampuan membaca dan juga menghitung ini dari mana? Sebenarnya sih ada sekolahnya, ada sekolahnya, ada akademinya ya. Jadi otomatis ilmu ini sendiri bisa dipelajari oleh siapapun juga. Nah, memang kalau kita talented atau berbakat, ini akan jauh lebih gampang untuk dipelajari. Ya, dan kebetulan saya juga sudah hobi dari masa muda. Dengan demikian ini tidak menjadi satu kesulitan. Triggernya apa tuh yang bikin hobi? Sebenarnya saya banyak mengalami ups and down dan masa kecil yang agak susah gitu ya. Jadi kadang kan kita butuh satu pengharapan lah, kayak dari zaman dulu misalnya kita senang baca misalnya ramalan Shio atau ramalan zodiak gitu kan ya. Oke, kita butuh sesuatu yang memberikan motivasi ke kita itu bagaimana seperti kehidupan kita untuk ke masa depannya lebih baik kayak gitu ya. Jadi langsung belajarin tuh yang namanya Feng Shui? Sebenarnya enggak, itu ada kejadian dalam hidup saya yang mengubah. Pada saat itu saya punya masalah kesehatan, akhirnya saya punya karir yang bagus dan sukses pada saat itu. Kemudian karena ada satu masalah itu, akhirnya mau nggak mau saya mencari solusi kemanapun sudah mentok. Kemudian saya berpikir, apa karena fungsi rumah saya yang salah saat itu. Dan kemudian akhirnya setelah saya mempelajari dan mengubah tata letak rumah saya, dan problem solve, semua kembali lagi balik normal seperti itu. Akhirnya baru dari situ dipelajari dan itu banyak mengeluarkan masalah begitu ya? Ya, jadi pendek kata saya menggunakan fungsi itu sebagai alat bantu
untuk mengubah hidup saya itu lebih baik. Saya sendiri sebagai kelinci percobaan pada saat itu awalnya. Kita nyebutnya feng shui ya. Ya, feng shui tadi, bukan feng shui. Kadang-kadang saya juga suka sebut feng shui. Iya, sebenarnya itu wajar ya, apalagi orang Barat, karena mereka kan seperti aksen dialeknya ya. Tapi yang benar adalah feng shui. Feng shui. Oke, mohon maaf ya Sobat 7 kalau saya sempat salah tadi. Ya. Nah, berbicara soal tadi, faktor-faktornya itu apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika satu orang harus membaca feng shui seseorang gitu? Oke, sebenarnya yang harus diperhatikan adalah Trinitas kosmik. Trinitas kosmik ada 3, oke. Jadi yang pertama ini adalah keberuntungan langit. Keberuntungan langit ini kita sebut seperti faktor timing, ya, di mana ini seperti waktu yang berjalan. Hoki seseorang saat dilahirkan, contohnya lahir dari orang tua yang kaya, berkuasa, atau dari orang yang susah. Jadi ini kita sebut yang orang tahu adalah hoki perjalanan nasib seseorang ini. Jadi dia udah hoki aja dari lahir gitu ya. Ya, jadi disebut keberuntungan langit. Jadi bawaan lah, kita sebut takdir dari Tuhan itu terlahir di keluarga yang bagaimana. Ya. Dan kedua adalah keberuntungan daripada lokasi atau lingkungan seseorang tuh berada. Contohnya kita terlahir di Indonesia itu yang tanah yang satu berkah lah ya, subur katanya, tanam apapun juga bisa tumbuh. Kalau kita lahir di negara konflik tentu akan lain cerita. Mungkin kita akan susah untuk capai sukses ataupun hidup yang layak dan nyaman. Ya, jadi lingkungan kita berada, rumah, tempat usaha itu sangat mempengaruhi hoki seseorang. Jadi kalau kita mau tahu faktor keberuntungan apa aja yang mempengaruhi perhitungan feng shui, itu adalah satunya faktor lokasi, dan yang ketiga adalah faktor manusianya sendiri. Jadi faktor manusia ini adalah contohnya adalah pendidikan dia, usaha kerja keras dia, amal ibadah dia, networking dia, pengalaman dia, skill yang dia kuasai, dan macam-macam. Nah, yang ini kita bisa maksimalkan di sini. Jadi semua orang punya talenta, misalnya bisa pintar berbahasa asing, punya kalian khusus. Tetapi kalau tidak didukung oleh hoki yang baik dan tidak didukung oleh lingkungan yang baik, kemungkinan suksesnya itu agak terbatas atau agak lambat untuk mencapai sukses seperti itu. Tapi ya, ada nggak yang orang tadi kan ada 3 tuh faktor, itu dari langit. Nah, jadi faktor ini, kalau 3 faktor ini kalau kita analogikan ya, itu seperti kalau keberuntungan lain seperti musim yang tepat. Musim tepat ya. Jadi kalau kita anggap seperti bibit tanaman, kita kalau anggap seperti bibit tanaman. Nah, pada saat kita mau menanam satu bibit itu, kita tahu dulu kualitas bibitnya seperti apa. Kualitas bibit unggul nggak? Misalnya hybrid punya nih. Sudah diriset ini bibit unggul. Nah, bibit unggul ini adalah diri kita, orang tua kita yang punya genetika DNA gen yang bagus, dan mungkin adalah orang yang istilahnya punya keluarga terpandang, misalnya seperti itu. Nah, kalau punya lingkungan bagus itu seperti punya bibit yang bagus seperti itu. Nah, itu disebut keberuntungan langit, analoginya seperti bibit. Kemudian musim yang tepat ini adalah keberuntungan langit. Jadi kalau pada saat let's say kita mau menanam padi gitu, ya kita butuh musim curah hujan yang memadai supaya bibit ini, padi ini bisa tumbuh tanpa usaha yang keras. Kalau ditanamnya misalnya di musim yang tidak cocok atau sesuai, dan maka ini akan bisa membuat kita lebih punya usaha yang lebih tinggi, contohnya untuk menyiram tanaman tersebut. Tapi ada tetap chance untuk bisa berhasil. Bisa berhasil, cuman kerja kerasnya itu harus double atau triple. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita analogikan bibit ini kan harus ditanam di tanah yang subur. Nah, tanah yang subur ini adalah lingkungan di mana kita berada atau tempat usaha atau tempat kita tinggal seperti itu. Jadi kalau tanah subur, bibit bagus sama musim tepat, nah ini kayak seperti tumbuh dengan cara yang enak lah gitu ya, nyaman seperti itu. Jadi faktor yang tadi itu yang perlu diperhatikan kalau dalam melihat feng shui, kalau mau achieve satu hasil yang maksimal atau yang terbaik. Ya, 3 komponen nggak boleh lewat seperti itu. Jadi faktor-faktornya itu tadi ya, 3 orang sebelum orang satu dibaca, lihat dulu kosmiknya seperti apa. Nah, dan juga penting juga buat kita ya Mbak Lia, perlu ketahui bahwa sebenarnya tujuan feng shui itu adalah mau kita berusaha mengharmoniskan atau mau menyeimbangkan energi yang ada gitu ya. Dalam feng shui sendiri dikenal ada, kita sebut yin yang, dan ada 5 elemen. Nah, yin yang ini seperti panas, dingin, gelap, terang, ya seperti itu. Jadi energi yang kita lihat kutub positif, kutub negatif, wanita, pria. Nah, ini harus kita seimbangkan. Seimbangkan itu dalam arti bahwa kalau dalam konteksnya misalnya rumah, berarti rumah tidak boleh terlalu panas, terlalu dingin, ya. Atau jadi seseorang itu, semuanya. Jadi seseorang itu misalnya nggak boleh terlalu emosi ataupun terlalu cool kayak gitu ya. Jadi itu kalau dari sisi manusianya, ya seimbang 5 elemennya. Nah, seimbang yin yang-nya gitu ya, balance sana. Kemudian kedua adalah seimbang 5 elemen. Nah, seimbang 5 elemen ini otomatis kita nggak mau satu elemen itu terlalu berlebih juga. Contohnya kalau elemen api terlalu berlebih di dalam tanggal lahir seseorang atau di dalam satu rumah, maka bisa trigger kebakaran.
Dalam orang berarti orang terbakar, emosional seperti itu. Jadi kalau dia dapat elemen yang lebih seimbang, orang itu lebih kondisi state of mind-nya atau kepribadiannya atau dari keseimbangan energi rumah, tempat usaha itu jauh lebih seimbang seperti itu. Jadi faktor itu juga tidak kalah penting selain yang 3 hal yang tadi. Jadi kita lihat semua elemen-elemennya untuk mencari keluar masalah, mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi orang. Betul. Nah, jadi kita menggunakan semua perhitungan itu untuk mencapai tujuan hidup kita, ya. Nah, kalau kita sebut tujuan fungsi itu sebenarnya apa sih? Tujuan fungsi itu berusaha kita menyeimbangkan manusia itu dengan lingkungannya. Karena ada hubungannya dengan rumah tadi, bangunan gitu gimana? Ya, justru kita mau berusaha seimbangkan manusia tersebut, ya. Kayak seperti kita tanam bibit ini, ini bibit ini cocok tanam di tanah ini, contoh kita mau nanam ginseng lah. Oke, kita punya bibit ginseng yang unggul, kita tanam hanya cocok bisa di Korea dengan musim yang begini dan tanamnya harus di bulan ini nih supaya dapat dia cocok. Jadi dengan demikian kalau kita mau supaya fungsinya bagus, tentu kita harus mengingat bahwa yang ingin kita lakukan itu adalah berusaha menyeimbangkan antara faktor manusianya, faktor alamnya dengan lingkungannya. Jadi itu supaya tujuan kita bisa tercapai. Nanti kalau misalkan sudah ada itu, Koyulus akan menghitung itu? Ya, menghitung. Ya, tujuannya kita mau ingin supaya jalan kita itu dilancarkan, disukseskan tanpa ada halangan yang berarti. Itu dia yang dicari semua orang, sukses, lancar semuanya, ya kan, cuan-cuan gitu ya. Kalau sukses lancar baru ada cuan lah. Ada cuan, oke. Tapi ini kan tadi kalau misalkan lihat tadi sukses segala macam orang, kalau misalkan bicara soal prediksi jalan keluar, pasti dong ada yang langsung ini kalau misalkan Feng Shui sama hubungan, kira-kira Koyulus bisa nggak sih Feng Shui membaca dan memprediksi keberuntungan seseorang? Oke, pasti bisa banget ya. Pasti bisa, kan ini keberuntungan, bisa ini juga? Bisa, karena ini semua seperti saya bilang ini pola energi. Pola energi, jadi manusia ada DNA dari orang tuanya. Let's say dari leluhurnya kemudian ke orang tuanya bawa hal yang baik, contohnya misalnya kulit yang bagus atau misalnya dia punya istilahnya penyakit yang sudah ada dan ini akan bisa menurun ke potensi menurun ke anaknya. Dengan demikian juga DNA kosmik ini yang pada saat seseorang dilahirkan ini juga akan terpengaruh. Contohnya dari tanggal lahir anak itu bisa terlihat rupanya background keluarga dia ini adalah dari keluarga terpandang, berkuasa atau keluarga yang susah seperti itu. Jadi ini sudah membawa bibit bawaan dari DNA kosmik itu. Nah, kemudian kita pelajari pola energi. Nah, pola energi ini seperti bioritme kehidupan. Ada kalanya seseorang itu merasa fit ataupun sehat terus. Tapi ada kalanya misalnya dalam sebulan atau dalam berapa bulan itu ada yang kondisi dia di kondisi yang lemah atau lagi stres banget. Nah, justru kalau orang awam mungkin tidak tahu, tapi dengan perhitungan metafisika Tiongkok dalam hal ini perhitungan astrologi ya, Pak Ce namanya. Pak Ce atau 8 karakter, atau 8 aksara. Nah, kita bisa mengetahui pola keberuntungan seseorang itu seperti apa. Contohnya misalnya ada orang yang lebih stres di siang hari, malam hari dia rileks, ataupun sebaliknya seperti itu ya, sampai sedetail itu ya? Sampai sedetail itu. Dengan demikian tujuannya buat apa? Nah, keberuntungannya kalau kita bisa hitung, kita bisa tahu tahun, bulan, hari, dan jamnya baik buat seseorang untuk achieve tujuannya dia. Contohnya dia mau ngapain? Contohnya dia mau prospek orang, dia mau misalnya mau interview pekerjaan, mau buka usaha kapan di tahun yang bagus, seperti itu. Ada keberuntungan 10 tahun, ada keberuntungan tahunan. Seperti itu. Jadi pada saat kita mau buka usaha, pastikan keberuntungan 10 tahunan dan keberuntungan tahunan itu mendukung supaya hasilnya akan terjadi satu hari luar biasa seperti itu. Artinya kalau saya mau mengetahui ini keberuntungan untuk usaha segala macam, saya harus diketahui apanya tuh? Misalnya tanggal lahirnya atau apanya? Kalau untuk mau usaha berarti kita harus tahu pertama orang ini cocok untuk usaha atau tidak. Karena ada orang yang elemen apa yang harus diketahui dari pembaca Feng Shui-nya sendiri? Ya, betul. Kalau ditanya elemennya pasti kita berusaha mencapai keseimbangan, ya, mencapai keseimbangan. Jadi keseimbangan yang elemen, contohnya ada orang yang elemen apinya sangat kuat. Dia butuh elemen misalnya tanah dan logam. Jadi kalau dia berusaha di bisnis yang tanah dan logam, dan dia lebih happy menjalankannya itu seperti seperti tidak terpaksa. Seperti itu. Nah, kalau pada saat orang bisa menjalankan seperti itu, maka dia pertanyaan berikutnya adalah orang cocok berbisnis atau kerja sama orang. Kayak gitu. Kalau misalnya cocok berbisnis, dan kita bisa kapan pertanyaannya bisnis itu dibuka? Dilihatnya maksudnya dari mana nih? Dari wajahnya orang itu atau dari apa tuh? Wajah itu cuma faktor pendukung. Gitu? Otomatis kita perlu data tempat, tanggal, dan jam lahir seseorang untuk menghitung hal tersebut. Artinya kita akan mulai menghitung dari tanggal, tempat, tanggal, jam lahirnya. Dan jam lahir. Jam lahir. Tentu baru ini faktor nanti di breakdown. Dia di breakdown keseimbangan energinya dia
dengan format peta lahir atau cat lahir seperti itu, dia butuh apa untuk bisa lebih achieve sukses. Contohnya cara penggunaannya dari timing, tadi faktor waktu, ataupun bidang usahanya apa, yang supaya dia bisa lebih sukses kayak gitu. Sobat 7 gimana, penasaran nggak sih? Coba siapkan tanggal lahirnya apa, kemudian juga tadi tempat lahir, dan juga jam lahirnya. Nanti mungkin menghubungi Ko Julius untuk dibaca seperti itu ya. Bisa. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi mengenai keseruan kita membaca Feng Shui sore hari ini, kita bahas dulu nih Ko Julius, soalnya banyak banget soal mitos dan fakta berkaitan dengan Feng Shui ini gitu. Salah satunya mungkin tadi saya bacanya Feng Shui yang benar gitu kan. Nah, ada mitos atau fakta lainnya. Saya sudah punya beberapa, nanti Ko Julius jawab apakah ini mitos fakta? Apakah fakta? Nah, penasaran nggak Sobat 7? Yang pertama Ko Julius, Feng Shui pertama kali muncul pada abad ke-16 Masehi. Mitos atau fakta? Oke, itu mitos. Oh, mitos. Jadi faktanya bagaimana? Faktanya Feng Shui sendiri itu sudah 6.000 tahun. Minimal 6.000 tahun yang sudah diketahui. Ini diketahui dari penggalian reruntuhan di Tiongkok yang berapa tahun yang lalu, yang saya rasa nggak sampai 5 tahun gitu ya. Diketahui bahwa rupanya ada makam orang berkuasa saat itu yang di set up, diatur makamnya itu sudah ada contohnya misalnya ada naga hijau, macan putih seperti itu ya. Jadi itu adalah tipikal setup yang Feng Shui yang digunakan, karena perlu diketahui ya Sobat 7 bahwa Feng Shui ini awalnya dimulai dari Feng Shui makam dulu. Jadi makam kerajaan dimakamkan di mana itu berpengaruh. Ya, dipengaruhi. Jadi karena energi berpengaruhnya oleh siapa tuh? Keturunan, anak cucu Oh keturunan. gitu, soalnya kan dia sudah meninggal. Saya juga bingung. Berpengaruhnya justru keturunannya. Anak keturunan cucunya ya. Jadi ada Feng Shui sendiri pada zaman dulu itu sangat dirahasiakan karena orang yang menguasai itu bisa membalikan situasi itu dengan tidak terlalu kemungkinan gampang membalikan situasi dan berpengaruh pada keturunannya tadi. Dan ini ada faktanya. Faktanya adalah contohnya pendiri dinasti Ming dari orang biasa ya, Chu Yuanzhang itu kaisarnya. Dari orang biasa bisa berubah menjadi seorang kaisar. Karena diketahui posisinya tadi. Dari awalnya benerin makamnya dulu. Jadi perhitungan ini sudah 6.000 tahun, bukan 16 tahun, bukan abad 16. Nah, abad 16 mungkin zaman modern berusaha dipopulerkan kembali. Baru populernya seperti itu. Gitu. Baik, kita ke yang selanjutnya. Ini mitos atau fakta Ko Julius membaca Feng Shui bisa dipelajari semua orang? Bisakah? Bisa ya. Bisa? Karena saya sendiri juga bukan seorang paranormal. Meskipun saya punya kemampuan istilahnya indera keenam yang baik, tetapi saya tidak menggunakan itu dalam pembacaan. Ya, kenapa? Karena ada kondisi bias. Contohnya pada saat orang datang kita sudah tahu kayak gini, tapi saya nggak mau menggunakan cuma hanya intuisi saja. Karena kita judulnya adalah scientific ilmiah. Jadi pada saat itu kita buka dulu apa problemnya, kita fokus ke solusinya seperti itu. Jadi jawabannya orang biasa bisa mempelajari selama orang itu cerdas. Persyaratan harus cerdas. Cerdas dan memang mungkin menyenangi ya bidang ini. Iya, kalau seorang tuh biasa di telapak tangannya ketahuan. Ada namanya lakwa mistik. Ya, lakwa mistik. Lakwa mistik itu ada di area tengah. Antara garis Sini mungkin? Ya, ya jadi nggak boleh dilihatin ya? Ya, biasanya ada lakwa mistik. Lakwa mistik itu di telapak tangan itu bentuknya X di tengah-tengah. Biasanya dia akan belajar metafisik itu sangat bagus, sangat canggih. Kalau ada X gitu di tengahnya. Nah, ini kalau di area sini ya. Di antara garis saya nggak ada ya. Sama garis saya nggak ada ya, iyalah. Jadi nggak bisa baca berarti saya. Kalau seseorang punya talenta seperti itu, ditambah lagi orangnya pintar cerdas, maka itu sangat klop itu. Baik, jadi bisa dipelajari tapi ada satu syarat tertentu, cerdas tadi. Yang ketiga, apakah benar mitos atau fakta Feng Shui dibantu oleh kekuatan makhluk halus? itu mitos banget mitos banget, enggak sama sekali ya. Kalau tadi saya bilang faktanya seseorang mempelajari Feng Shui itu adalah orang biasa bisa, itu fakta. Jadi tidak perlu harus paranormal. Kalau dia paranormal, misalnya punya kemampuan batin hebat, kemudian dia mempelajari Feng Shui lagi, itu bisa double hasilnya. Tetapi perlu diketahui zaman dulu nggak kayak gitu. Nah, oleh karena itu saya mau ngomong bahwa berikutnya sudah pasti adalah mitos kalau menggunakan makhluk halus. Jadi terutama bukan hanya di Indonesia, di negara lain juga sama. Banyak orang paranormal itu berusaha menggunakan ilmu Feng Shui untuk mendukung praktek mereka. Bukan sebaliknya seperti itu. Feng Shui menggunakan makhluk halus atau kemampuan paranormal.
tidak ada yang salah karena sama-sama kan berusaha problem solving ya. Oke, cuma hanya biasanya kita sarankan kalau kamu mau mempelajari, please pelajari yang sepenuhnya. Jangan coba hanya ambil kulitnya aja karena kalau ilmunya itu setengah-setengah malah akan membahayakan orang. Kayak gitu loh. Jadi berarti nanti menyesatkan ya menyesatkan. tadi apa namanya solusinya tadi. Betul. Nah, jadi oleh karena itu kadang kalau kita misalnya lagi membaca peruntungan seseorang atau membaca rumahnya, kemudian kita dapat bisikan malu halus kan bias. Jadi bias. Ya, karena kan berdasarkan yang diajarkan oleh guru, berdasarkan kitab feng shui-nya ini adalah begini, tetapi diberitahukan seperti ini. Seperti itu. Jadi otomatis feng shui sendiri adalah tadi saya bilang pengenalan pola, dan pola ini adalah sama seperti 1 + 1 sama dengan 2. Nggak mungkin bisa lari punya. Ini scientific kayak gitu. Jadi malu halus tentu kita berusaha pinggirkan dulu dan kita tidak menggunakan itu dalam feng shui yang ilmiah seperti itu. Baik. Kita ke mitos atau fakta selanjutnya. Ko Julius, ini belajar feng shui, apakah mitos atau fakta harus datang langsung ke China? Oke, ini juga boleh dibilang mitos lah ya. Tapi Ko Julius pernah belajar ke China langsung? Jadi kalau misalnya faktanya sebenarnya adalah sekarang ini kalau mau belajar feng shui sendiri di berbagai negara sih sebenarnya sudah ada guru-guru feng shui yang kredibel, dan saya sendiri, kami dari Feng Shui Consulting Indonesia sendiri sudah belajar dari beberapa grandmaster dan master ya, saya rasa hampir 20 seluruh dunia. Kita karena semua orang punya spesialisasi masing-masing. Oke, dengan demikian dan guru saya tidak terkonsentrasi di Tiongkok atau China, malah banyak guru saya ada yang dari Malaysia, dari Singapura ya, dari Thailand, dari Taiwan dan sebagainya. Jadi tidak hanya limited ke Tiongkok, bahkan yang ilmu yang bagusnya sendiri bahkan sudah bukan di Tiongkok lagi. Jadi kayak di mana tuh? Kenapa? Karena akibat perang dan evolusi budaya oleh Chairman Mao pada saat itu ya, Mao Zedong, ya banyak yang praktisi feng shui ditangkap karena dianggap poten itu untuk mengganggu men-challenge pimpinan ini. Karena zaman dulu ahli feng shui itu kan bisa menghasilkan satu penguasa baru yang bisa menantang penguasa yang ada. Jadi otomatis karena mereka kemampuan mereka mengubah nasib seperti itu, akhirnya mereka ditangkap supaya tidak bisa membuat penantang baru untuk pemimpin pada saat itu, Mao Zedong ya. Jadi sekarang sudah banyak lebih. Jadi banyak yang ditangkap, dibunuh dan sebagainya, akhirnya banyak yang keluar negeri berserakan. Nah, oleh karena itu kita cari yang mana yang mumpuni di luar negeri itu yang bisa menguasai itu seperti itu. Jadi persyaratan datang harus ke Tiongkok atau tidak? Jawabannya tidak mesti. Tetapi kalau punya bisa datang ke Tiongkok, mempelajari landformnya, lingkungannya dan sebagainya, ya itu mungkin bisa mendukung. Di Tiongkok sendiri masih ada satu generasi yang tua ya, ilmu tua itu yang masih masih layak untuk dipelajari di sana, dan kebetulan saya juga mempelajari dari sumber keilmuan itu kayak gitu, dan menambah referensi ya. Ya, menambah referensi ya. Jadi kebetulan yang dari generasi ini yang masih di Tiongkok yang masih eksis ini sudah eksis dari ribuan tahun, dan mereka lah yang membangun contohnya Forbidden City. Kota terlarang seperti itu. Bagaimana itu pengaturannya semuanya sesuai dengan feng shui tadi? Iya, nah itu ada satu sekolah di itu. Jadi kalau kita miss satu sekolah itu pun juga tetap kita bisa mengatur feng shui yang baik dan benar di sekolah-sekolah yang lain. Baik, kita ke mitos dan fakta yang terakhir nih. Pertanyaannya, mitos atau fakta, Ko Julius? Feng shui bisa memprediksi umur seseorang, bisa atau tidak? Oke, jawabannya maybe yes, maybe no ya. Jadi ini setengah mitos. Menghela nafas. Enggak, ini setengah mitos, setengah fakta. Oke, kenapa begini? Umur di tangan seseorang ya, umur di tangan Tuhan. Umurnya seseorang itu di tangan Tuhan. Tetapi perlu usaha manusia juga untuk mempertahankan gaya hidup yang sehat, stres yang lebih rendah dan sebagainya. Mengingat juga faktor polusi dan sebagainya, makanan kita konsumsi, harapan hidup manusia yang aslinya berdasarkan perhitungan astrologi 120 tahun. Oke, astrologi India, astrologi Tiongkok, harapan hidup manusia 120 tahun, dan pada zaman dulu memang benar achievable, bisa dicapai 120 tahun. Sekarang udah enggak deh sekarang, kayaknya ya. Kalau kita bisa mencapai setengahnya aja kita sudah dianggap luar biasa. Oke, jadi kalau ada praktisi tertentu yang memang hebat, dia bisa memprediksi, contohnya dalam range 10 tahun ini orang meninggal. Oke, dalam range 10 tahun ini kita bisa breakdown lagi, dia kemungkinan bisa meninggal di 1, 2, 3, 4 dari 4 tahun. Artinya itu masih kemungkinan ya, nggak bisa kemungkinan potensial. Oke, pada zaman dahulu mungkin akurasinya tinggi. Why akurasi tinggi? Contohnya misalnya orang pada zaman dahulu misalnya orang ini akan meninggal karena kecelakaan, dan kebetulan dia adalah misalnya pedagang ataupun misalnya orang berkuasa yang sering traveling. Jadi kemungkinan dia kecelakaan di luar tinggi. Jadi kita bisa, dan pada saat itu moda transportasi juga berbahaya. Jadi dengan demikian akurasi bisa tinggi. Tetapi kalau sekarang ini kalau kita mau bilang seorang meninggal kecelakaan itu gak gampang seperti itu ya, atau karena sakit, karena kan kedokteran sudah maju.
Jadi karena ada faktor manusianya tadi saya bilang. Kalau kita punya uang misalnya atau kita punya koneksi dokter yang baik dan sebagainya, meskipun kita bisa baca, oke, orang ini usia 65 tahun akan mengalami kondisi kesehatan. Kalau dia tidak bisa berobat, kemungkinan usia 65 tahun dia akan meninggal di sini. Tetapi kalau dia punya duit, punya akses itu, dia bisa berobat, kemungkinan bisa selamat. Kayak gitu. Dan juga ada faktor manusia yang kita sebut adalah usaha dia. Jadi kita bisa prediksi, kita bisa membaca harapan hidup kamu misalnya 65 tahun. Tapi pada saat itu dia tahu, oh, saya harus jaga kesehatan nih, oke. Kemudian ada faktor yang lain lagi, yaitu kita sebut amal ibadah. Ya, pada saat kita melakukan banyak perbuatan baik, dan ini secara tidak langsung bisa memperpanjang usia kita. Seperti itu. Nah, oleh karena itu saya bilang ini faktornya sangat kompleks. Pertanyaan bisa nggak? Jawabannya maybe yes. Kalau yang sudah akurat, tetapi juga maybe not. Mungkin setengah juga adalah mitos karena umur manusia itu ada di tangan Tuhan. Nah, itu dia Sobat 7, seru kan? Ini mempelajari Feng Shui ini seru banget. Kita akan lanjutkan membaca Feng Shui 2021. Tapi sebelumnya kembali saya ingatkan buat Sobat 7 yang pingin dapat oleh-oleh dan juga voucher sore hari ini dari The Coffee Bean and Tea Leaf, jangan lupa ya di capture live Instagram sore hari ini, lalu diupload di Instastory kamu. Jangan lupa di tag @officialtrans7 dan @coffeebean_Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut soal tahun 2021. Ini yang penting nih, Ko Julius. Menurut perhitungan Feng Shui secara umum, apakah tahun 2021 lebih baik daripada 2020? Oke, kita tahu ya Sobat 7 bahwa tahun 2020 itu kayak adalah tahun perubahan ya. Semua orang kayak seperti kena bom. Betul. Ya, tahun perubahan. Ini kita sudah kemarin waktu diprediksi, kemarin di salah satu stasiun TV kita juga ngomong, ingat loh ya, tahun ini tahun tikus logam kemarin adalah tahun yang bikin shock, tahun perubahan. Kita masih loh, ya, dan bukan kemarin betul, nih. Betul. Ini karena kan kita sebut dari kondisi yang biasa, normal menjadi tiba-tiba berubah. Dam itu kayak seperti kan ledakan bom. Oke, dan bagaimana dengan 2021 ini? Kalau bicara tentang kita sebut kekebalan artinya istilahnya daya tahan seseorang. Daya tahan seseorang. Kalau kita sudah biasa atau enggak, kan ada orang judulnya gini, kalau seorang hidup biasanya nyaman, tiba-tiba berubah gaya hidupnya, dan ini kayak kaget. Tetapi kalau orang sudah biasa menderita, tiba-tiba dikasih yang lebih nyaman sedikit, dia akan penderitaan dia sudah mulai lupa. Nah, jadi udah saya mau ngomong, gitu imunnya, saya mau ngomong bahwa kondisi yang bahwa dia sudah mulai melupakan penderitaan itu nanti di semester kedua. Jadi dari semester kedua ini kehidupan dalam kondisi pandemi ini akan jauh lebih enak, tetapi sebelum mencapai itu sampai dengan Mei, maka situasi akan buruk. Tetap pertumbuhan akan signifikan ya. Jadi pertumbuhan pandeminya nih. Ya, akan signifikan. Oke, bisa meroket seperti itu. Tapi jadi setelah Mei baru meroket. Sampai Mei. Meskipun yang satu sisi divaksin gitu kan, tetapi yang pertumbuhan tetap meroket, tetap naik. Oke, nah lewat dari Juli. Berarti bagus dong kok. Gimana? Berarti ini bagus dong di awal tahun ini. Ya, di awal tahun ini harus dilihat bahwa pandemi ini tidak akan mereda. Tetapi sisi positifnya adalah bahwa semester kedua keadaan ekonomi akan membaik dan pandemi ini lebih mudah terkontrol. Dan corona sendiri kita akan hadapi 2 tahun lagi ya. Dan secepat-cepatnya selama lambatnya corona ini mereda, kemungkinan besar adalah di awal 2023. Jadi kita masih perlu 2 tahun lagi. Karena perlu energi yang banyak berarti. Iya, 2023. Jadi kita harus benar-benar harus jaga contohnya protokol kesehatan 3M, jangan karena kita sudah vaksin misalnya ya, oke, dan nyanyi berarti enak ya, gampang gitu ya, pergi kemana-mana, oke, nggak usah protokol kesehatan ya. Kita perlu ingat bahwa kita bisa saja masih menjadi OTG ataupun belum tentu varian baru itu kebal terhadap kita kayak gitu. Jadi perhitungan Feng Shui-nya di tahun 2021 ini secara umumnya baik. Overall baik di semester kedua. Semester 1 ini masih tidak nyaman. Baik. Oke, jadi selanjutnya nih. Menurut Feng Shui lagi, apakah ada nggak tips buat kita lebih cuan-cuan gitu? Ini yang penting banget, orang tuh udah capek gitu, kayak susah banget cari kerja segala macam. Apalagi banyak saudara kita ya Sobat 7 yang mungkin kehilangan pekerjaan ya, atau bisnisnya mungkin terpengaruh berhenti ya, gitu betul ya. Itu kira-kira untuk Feng Shui-nya supaya lebih cuan, pertama gini ya Sobat 7, perlu diingat bahwa kita harus sehat dulu nomor 1 untuk mau cuan ya. Iya, kalau kita sehat, karena kesehatan itulah sebagian daripada hoki dan sebagian dari harta juga, modal kita nih. Oke, jadi kalau kita sehat dan kita masih bisa cari nafkah. Ya, jadi pertama kalau mau cuan harus sehat. Jangan bicara tentang mau cari duit kalau kita misalnya malah bocor duit, karena persoalan utama bukan cari duit. Persoalan utama di sini adalah kebocoran yang kita harus tanggulangi atau kebocoran yang harus kita tangkal.
dapat duitnya mungkin berapa juta, begitu kena COVID ratusan juta. Sekali PCR udah berapa tuh? Kayak gitu ya. Jadi pertama ini. Oke, kemudian kedua, sio yang terkena ciong disarankan cari aman, karena sio yang pada saat kena ciong itu di tahun kerbau logam ya, yaitu sio kambing, sio kuda, oke, kemudian sio kerbau, kerbau sendiri ya, sio naga dan sio anjing, ada 5 sio ini agak kurang harmonis ya energinya. Jadi kalau pada saat tidak harmonis ini banyak pikiran, bisa saja kurang tidur, akhirnya sakit-sakitan. Oke, kemudian bawa mobil ngantuk-ngantuk, nggak konsen, serempet atau kecelakaan. Ya, jadi sio yang ciong ini disarankan untuk lebih cari aman. Ya. Kalau pada saat dia lebih cari aman, maka cuan tetap bisa diperoleh. Oke, contohnya juga jangan investasi yang sembarangan, serampangan kayak gitu ya. Mentang-mentang saham naik, kemudian semua larinya ke saham seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga perlu diingat bahwa kalau mau cuan ada strategi yang kita sarankan. Strateginya pertama adalah untuk menggunakan influencer ataupun menjual produk yang hanya ngetrend, atau populer. Jadi jangan menjual produk yang sifatnya spekulasi atau sifatnya masih coba-coba kayak gitu. Jadi ini kalau contohnya orang mau bisnis dari online shop ataupun langsung jual masker aja gitu udah pasti cuan. Yang populer ya, populer saat itu. Jadi jangan menjual produk yang masih prototype atau uji coba dan sebagainya. Ini sangat beresiko. Oke, dan yang berikutnya lagi adalah sebisa mungkin kita harus bisa convert ke arah digital, yaitu dengan cara beradaptasi. Ya, bisnis yang lain yang tumbang, contohnya restoran yang hanya mengandalkan daripada customer yang datang makan, ini sudah pasti akan tumbang. Why not? Kenapa kita nggak bikin contohnya versi ekspresnya? Oke. Atau online ya, ini. Online-nya. Jadi versi ekspres itu dalam arti ordernya lewat online. Jadi tidak perlu kita memaksakan diri untuk mempertahankan sewa yang bayarnya mahal banget. Oke, setahun bisa ratusan juta untuk sewa. Oke, jadi kita versi online-nya saja, semacam kitchen-nya saja. Karena kita sudah ada punya brand yang kita bisa pertahankan. Meanwhile kita juga bisa tetap mempertahankan karyawan kita kan bisa tetap koki, bisa tetap bekerja dan sebagainya ya. Oke, karyawan yang lain tetap bisa packing, mempersiapkan itu tetap masih bisa. Jadi dengan langkah kita untuk go digital menggunakan teknologi adalah berusaha kita untuk beradaptasi terhadap perubahan. Oke, dan yang terakhir adalah banyak saudara kita yang kesusahan ya. Jadi saya menghimbau kepada sobat 7 semua yang mampu secara finansial untuk banyak beramal berderma. Banyak beramal. Kenapa? Karena kalau kita bisa beramal berderma berarti kita juga menyebarkan hoki bukan hanya untuk diri kita ya, karena beramal juga ada pahalanya toh ya. Hoki yang kita bisa sebarkan bersama ini akan membuah kebaikan juga buat hanya mereka tapi juga untuk semua orang. Dengan demikian bisa melancarkan energi cuan kita di tahun 2021. Mari kita mencari cuan di 2021. Tadi kan Ko Yuli sempat sebut tadi sio yang ciong tadi gitu kan. Ya. Emang ada hubungannya Feng Shui sama sio? Ya. Gini, Feng Shui sendiri dan sio sendiri ini sebenarnya dua hal yang terpisah. Dua hal yang terpisah. Nah, sio sendiri itu lebih ke arah perhitungan astrologi. Ya, keduanya menggunakan sumber keilmuan yang sama, yin, yang dan 5 elemen. Kebetulan dalam kerbau logam itu yang diwakili oleh elemen kerbau adalah elemen tanah dan logamnya itu sama dengan keilmuan yang digunakan oleh Feng Shui. Jadi yang satu Feng Shui membaca hoki daripada bangunan. Oke, contohnya tempat usaha, rumah dan sebagainya. Sedangkan kalau astrologi ini membaca hoki daripada orang atau manusianya. Jadi bisa digabungkan. Ya, jadi dua ini kita bisa digabungkan dan dua-duanya ini bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Jadi kalau pada saat kita mengetahui secara astrologi, kita mengetahui bahwa perhitungan sio seseorang itu lagi harmonis, oke, itu berarti pada saat itu orang itu akan banyak mencapai kemajuan. Contohnya sio yang harmonis itu adalah sio tikus. Ya, tikus, ayam, sama ular, adalah dan monyet, 4 sio ini harmonis di tahun 2021. Jadi mereka akan banyak mencapai kemajuan. Nah, sio yang kena ciong tadi sebenarnya adalah sio tersebut lagi melawan planet Jupiter, energi planet Jupiter. Energi planet Jupiter ini adalah sangat besar, planet Jupiter sangat besar di tata surya kita. Bahkan matahari saja, kalau planet Jupiter dekat dengan lintasan matahari, matahari akan shifted, akan bergerak sedikit melawan gravitasinya Jupiter ini. Dengan demikian planet Jupiter ini juga akan mempengaruhi semua komponen kehidupan, bukan hanya orang, tetapi juga lingkungan alam. Contohnya kita tempo hari kita tahu bahwa ada terjadi Great Conjunction Jupiter dan Saturnus. Nah, di Feng Shui sendiri ada siklus namanya 60 tahun. Kebetulan 60 tahun yang dulu itu juga terjadi
Great Conjunction ini 60 tahun sekali itu terjadi. Sekarang ini? Sama. Dan pada saat itu adalah perubahan periode. Dan kebetulan kita masuki periode 9. Pada saat perubahan periode itu juga akan mempengaruhi bukan hanya energi alam semesta, tetapi energi bangunan dan juga energi manusia. Oke, jadi kita akan banyak melihat penyesuaian ya. Contohnya orang demo dan ketidakstabilan politik, kehidupan masyarakat dan macam-macam. Jadi sekarang di salon 9 kalau ya, di kalau di perhitungan feng shui ini ya. Dia periode 9 ini akan mempengaruhi hoki seseorang. Jadi kalau kita relate lagi apakah Sio itu akan berpengaruh, ya sudah pasti karena ini adalah energi alam. Kalau tadi periode 9 berarti kan 9 angka yang bagus. Bukan angka, bukan dari numerologinya ya sobat tujuh ya. Oke, jadi jangan angka 9 itu relate angka paling tinggi, angka religius, angka Tuhan dan sebagainya. No. Ya. Jadi ini adalah berhubungan dengan angka periode api. Kalau warna gimana warna? Ada nggak peruntungan warna khusus gitu yang memberi bawa peruntungan di tahun ini? Oke, warna yang lebih harmonis ya, kita sebut harmonis. Kalau pada saat kita harmonis, maka segala sesuatu akan berjalan dengan sukses dan lancar. Baru ada cuan dan sebagainya. Jadi keberuntungan itu dibawa oleh warna putih, emas, silver atau metalik. Ya. Putih, silver, metalik. Emas, perak ya. Jadi putih, emas, perak, gold, silver. Ya. Jadi putih, gold dan silver. Jadi sesuatu yang berkilau seperti ini. Ya? Merah enggak. Oke, merah termasuk elemen yang setengah bagus kalau dari segi warna, Di tahun ini. Jadi tahun ini. Baik. Gitu. Selanjutnya Ko Yulis, kalau misalnya soal penataan interior rumah ini, ayo siapa yang suka penata rumah, ada hal khusus nggak yang harus diperhatikan di tahun 2021 dari segi feng shui-nya? Ya. Oke, dari penataan rumah ya sebentar saya contekan dulu. Oke. Dari penataan rumah ya, sobat tujuh. Ya. Untuk buat Anda yang ada di belahan bumi selatan, belahan bumi selatan itu berarti dari garis ekuator, garis tropis ya ke bawah. Ke bawah itu berarti termasuk Pulau Jawa, Australia, Afrika Selatan ya. 65% sampai 70% pulau di Indonesia itu ada di belahan bumi selatan. Oke. Ini pengaturan feng shui-nya adalah kita harus banyak menggunakan lokasi yang berada di area dari 90 derajat sampai 180 derajat. Oke, 90 derajat itu adalah timur, 180 derajat itu selatan. Jadi dari lokasi dari timur dan selatan, dari rumah kita, contohnya entah ruang tamu atau kamar tidur kita. Jadi kalau kamar tidur kita, misalnya kita taruh di area dari timur ke selatan, itu misalnya kita taruh ranjang kita, ya. Jadi bantal kita itu berada di timur, misalnya tengah-tengahnya berarti adalah tenggara, karena timur dan selatan tengah-tengah tenggara. Oke, jadi misalnya kita taruh di tenggara 135 derajat, kita taruh ranjang kita, bantal kita tidur di lokasi sana, ataupun tenggara dari ruang tamu kita kan pasti ada dong titik tengahnya ya. Kita dari titik tengahnya kita menggunakan area tenggara ini, yang in between di tengahnya ini kita lebih banyak duduk, contohnya bekerja ataupun nonton TV, habisin banyak waktu nongkrong di sana, maka kita dari segi hoki akan jauh lebih baik, lebih sehat, lebih sukses, lebih lancar. Seperti itu ya. Sedangkan kalau buat mereka yang ada di belahan bumi utara ya, seperti di atas garis ekuator, misalnya dari Pekanbaru, Pontianak, Medan ya, Batam dan sebagainya, atau Manado, ya. Area yang bagusnya itu ada dari 0 derajat sampai 90 derajat, which is dari utara sampai dengan timur. Kalau ini tadi 90 sampai 90, kalau di atas 0 sampai 90. Ya, yaitu dari utara sampai dengan timur. Dan dengan demikian titik tengahnya itu dari timur laut, yaitu 45 derajat. Jadi kalau kita dalam hal penataan tata letak di tahunan di sana, kita akan lebih sehat otomatis, yang disarankan, yang diharapkan, kemudian lebih banyak kelancaran. Jadi itu bisa diterapkan di rumah tinggal, di kamar tidur, di rumah tinggal terutama di ruang tamunya kalau kita banyak nongkrong di kamar tamu. Tetapi kalau kita pulang dari rumah kemudian tidur, langsung masuk kamar, dan kita bisa terapkan hanya di kamar tidur. Dan itu juga bisa diterapkan di tempat usaha atau tempat kerja, kantor dan seperti itu. Mudah-mudahan sudah dicatat nih ya sama sahabat tujuh tadi derajat-derajatnya. Dan selanjutnya nih, nah ini mungkin banyak yang nanya nih, mungkin di belakang juga ya. Ini untuk jodoh, ini ada titipan pertanyaan. Untuk jodoh, apakah ada tips khusus untuk bisa lebih dimudahkan jodohnya di tahun 2021? Ayo, siapa yang nitip pertanyaan ini? Oke, kalau untuk jodoh sendiri sih sebenarnya pertama-tama gini, saya sarankan buat yang mau enteng jodoh, pertama kita harus lihat dulu. Apakah kita dari segi penampilan ada lebih baik nggak dari tahun kemarin? Oke, jadi kita memperbaiki diri juga memperbaiki gitu diri dulu. ya? Jadi kita lihat faktor manusia dulu, karena faktor manusia itu paling penting. Ya, faktor manusia paling penting. Jadi kalau faktor manusianya mau menjaga penampilan, contohnya tidak
kelebihan berat badan atau tidak terlalu gemuk atau terlalu kurus gitu, itu juga kurang ya. Oke, kemudian kalau sebelumnya berapa tahun ini misalnya kita lebih banyak rambutnya misalnya lurus, bonding misalnya lurus, keriting sekarang. Coba dikeriting. Oke, jadi intinya perubahan lah ya. Why? Karena kita mau menjadi apa kita sebut outstanding, menonjol keluar. Oke, jadi kita mau orang yang di luar daripada bisa menarik perhatian, karena kenapa? Di luar dari yang biasanya, kayak gitu. Itu ya pokoknya intinya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi ini penting nomor satu. Oke, kemudian kedua, dengan menggunakan lokasi yang tadi saya sudah instruksikan di sana, tidur dengan ranjang di area sana, oke, ini akan bisa men-trigger energi jodoh. Oke, but mostly saya lihat di tahun kerbau logam ini ya ada beberapa sio memang akan mudah terbuka jodoh, ya salah satunya mungkin sio tikus di sana yang populer dan sebagainya. Oke, untuk jelasnya nanti di konsultasi fengsi.com nanti ada 12 sio prediksi sio apa aja yang mudah kebuka jodoh. Tetapi saya mau ngomong meskipun tidak terbuka jodohnya, tetapi kalau kita mau menambah kenalan, why not ya? Karena kan kita mau serius sama seseorang, kita jangan beli kucing dalam karung. Masa baru kenal 6 bulan kemudian menikah, seperti itu. Aja dulu ya kenal dulu. Jadi jangan buka sakit diri. Hati, jangan baper dulu. Iya, buka diri, tetapi jangan dijalani dengan santai. Jangan baper dulu tadi ya. Buka mata, buka telinga dulu selebarnya ya, Sobat 7. Jadi kita jangan terlalu percaya begitu saja dulu. Dengan begitu baru kita bisa seriuskan ke depannya. Kalau syukur-syukur kalau cocok seperti itu. Baik. Kalau Julius yang terakhir nih pertanyaannya, apa ada satu pesan untuk Sobat 7 mungkin dari segi Feng Shui agar bisa lebih baik di tahun 2021, langkah-langkahnya sebenarnya seperti apa sih? Oke, untuk lebih baik kita sarankan pertama, tadi seperti bahwa kita masih di musim pandemi ya. Oke, Sobat 7, di musim pandemi ini otomatis kalau bisa sebisa mungkin kita menjaga kesehatan kita. Oke, jadi dengan modal sehat tadi saya utarakan lagi, dengan modal sehat maka apapun yang kita mau usahakan bisa kita perjuangkan. Oke, mengingat semua mengalami kesulitan di tahun ini, jadi jangan losing hope, jangan menyerah. Oke, tetap berpikiran positif dan optimis ya, karena elemen kerbau logam ini semua elemen yang dingin. Jadi orang lagi pada pesimis semua. Oke, dan juga kerbau logam itu akan men-trigger problem dari ucapan. Saatnya kita optimis ya kalau semua orang pesimis. Oke, nah tahun ini kalau mau sukses juga harus kontrol ucapan, jaga ucapan. Oke, karena ucapan logam, mungkin juga jari kan sekarang banyak di sosmed. Jangan sampai berkata yang nggak bagus. Ya, ucapan dan statement lah ya, statement dari sosial media dan sebagainya. Jadi statement ini penting buat kita, jangan slip omongan ya, karena kita lihat banyak contoh kasus satu CEO dipecat ataupun bisnisnya tiba-tiba sepi karena komentar rasis atau komentar seksis dan sebagainya ya. Oke, jadi ini kalau kita mau harmonis dan bisa mencapai sukses, kita harus kontrol juga ucapan kita di tahun tahun kerbau logam ini. Ya, itu salah satu tips dari saya mungkin. Baik, terima kasih tadi jadi lebih baik, jaga ucapan, pokoknya semua hal-hal yang baik kita harus pesimis. Kalau sekarang tahunnya dibilang tadi optimis, kita maksud saya kita jangan pesimis juga. Kita harus optimis karena masih banyak harapan yang baik di tahun 2021, apalagi nanti ada Imlek juga ya. Sebentar lagi. Baik, terima kasih banyak Julius atas waktunya, sukses selalu. Kita semoga ketemu lagi di tahun yang lebih baik lagi begitu ya. Semoga amin. Terima kasih waktunya udah ngobrol, sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu. Dan untuk Sobat 7 yang tadi sudah mengcapture live Instagram ini, jangan lupa di-upload di Instastory dan juga di tag @coffeebean_Indonesia dan juga @official Trans 7, karena beberapa saat lagi nih tim Sabtu Me Time akan segera menghubungi kamu via DM. Yang beruntung ada 6 orang, kita akan kasih voucher dengan total Rp300.000. Jadi lumayan ya, habis ini langsung upload. Kita akan hubungi sebentar lagi. Baik, terima kasih Sobat 7 yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk terus bergabung nanti minggu depan, karena Sabtu Me Time ini akan tayang setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Dan kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang seru-seru dengan tema yang seru-seru juga. Oke, saya Lianita Ruyat pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.